sudah masuk dari itu. Ya biar ada sama itu ya. Oh, itu di sini. Berarti didirikan silakan. nah. Oh, malah kelihatan. Ini ya Tuhan ya. Nah, ini punya berantan ya? Ya. Maaf bro, maaf ya. Begini. Berebutan kameranya. Baik, Bapak Ibu sekalian, mari kita memulai ibadah kita di minggu kedua tahun 2021 ini. Kami percaya di tahun ini adalah tahun yang memberikan kita kemenangan, pembebasan dengan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita bersama. Kita percaya Tuhan ada dalam hidup kita. Dan Amin. Tuhan mau berkarya di dalam kehidupan kita. Melalui hidup kita juga. Kita boleh membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Karena tahun ini adalah tahun kemenangan untuk Tuhan. Tahun pembebasan, tahun penyertaan Tuhan. Mari kita responin panggilan kita untuk melakukan amanat agung itu. Mari kita memulai ibadah kita dengan bersaat teduh sejenak. Kita akan menghampirin takhta Tuhan melalui ibadah ini. Mari kita bersaat teduh sejenak. Dengan menghampirin takhta kerajaan Allah, mari kita datang dengan sungguh hati. Kita mengucapkan dengan satu kata yang lemah lembut, dengan pengharapan kepada Tuhan. Mari kita naikkan pujian. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih anugerah-Mu. Semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Haleluya. Mari kita datang pada Tuhan. Kita ucapkan terima kasih Bapa atas kesempatan
kesempatan yang indah ini yang telah Tuhan berikan kepada kami untuk kami boleh beribadah di tempat ini. Mari kita bersyukur pada Tuhan. Mari kita ucapkan rasa syukur kita selama kita beristirahat di malam yang baru lewat, dan saat kita ini sudah diperkenankan bangun, diberi nafas yang baru, nafas yang segar, kesehatan yang baru, kekuatan untuk melakukan aktivitas kita. Mari kita sembah Dia, kita mengucap syukur bahwa Tuhan baik, Tuhan sungguh baik, Tuhan sangat baik di dalam kehidupan kita. Sembah Dia, sembah Dia. Ucapkan selamat pagi Bapa. Kami bersyukur, terima kasih Bapa atas kesempatan yang indah ini yang telah Bapa berikan kepada kami, untuk kami boleh ada sebagaimana kami ada. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Mari kita sama-sama katakan, Bapakku datang. Menyembahmu di sini, ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Bapakku datang. Bapakku datang, menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Mari sama-sama ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Hidupku. Sambil musik berjalan terus, kita
rasakan bahwa kita datang kepada Bapa kita menyembah Dia, kita mau lebih lagi dengan Dia, kita mau makin intim dengan Dia. Rasakan kehadiran kita bersama-sama Tuhan. Rasakan bahwa Dia sudah ada dengan kita dan Dia ada di dalam hidup kita. Rasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Rasakan Dia mau lebih lagi dengan kita. Dia mau kita makin intim dengan Dia. Mari kita datang kepada Tuhan dengan sungguh hati, dengan segenap hati, dengan kesungguhan kita, untuk kita boleh bersama-sama dengan Tuhan. Rasakan kehadiran Tuhan. Rasakan Dia ada dalam hidup kita. Mari kita sama-sama katakan, Bapakku datang. Bapakku datang. Mari kita datang kepada Bapa, menyembah Dia. Mari sama-sama kita datang kepada Tuhan. Ku percaya ada bagiku, tak usah ku takut, Kau sertaku, tak usah ku bimbang, Kau di dalamku, tak usah ku cemas, Kau penghiburku saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Hidupku. Haleluya. Kita ada bersama Tuhan saat ini. Kita bersama Tuhan. Kita menyembah Dia. Kita meninggikan namanya. Bahwa kita ingat bahwa Allah itu sangat kasih kepada kita. Allah itu sangat baik bagi kita. Nyatakan kebaikan Allah itu di dalam kehidupan kita. Kita menyanyikan pujian yang memberikan kita semangat bagi kita. Bahwa Allah itu baik. Allah itu sungguh baik bagi kita. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditujukan kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih
setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah segala namanya, Yesusku luar biasa. Bapak Ibu sekalian, percaya bahwa Allah itu baik. Amin. Percaya bahwa Allah itu baik. Amin. Amin. Mari kita naikkan pujian ini lebih semangat lagi, lebih sungguh-sungguh lagi. Kita naikkan pujian ini sambil berdiri, kita naikkan Allah itu baik. Sambil pulang. Allah Itu sungguh baik bagiku, bukannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Mari sama-sama katakan Allah itu baik. Bukannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. 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 Puji Tuhan. Silakan duduk sekalian. Kita tahu bahwa Allah itu baik. Allah itu sungguh baik. Amin. Dan Allah itu menyediakan apa yang kita perlukan semuanya ini. Amin. Amin. Bapak Ibu sekalian, tak usah khawatir, tak usah takut. Bahwa Allah itu sungguh baik bagi kita. Amin. Buktinya apa? Kita ada saat ini. Kita bisa bernafas. Kita sama-sama bisa berkumpul. Bersama-sama bisa beribadah. Memuji nama Tuhan. Bahkan sebentar lagi kita masih kesempatan untuk mendengar kabar baik. Itu apa? Firman Tuhan. Ya, mari. Jangan sia-siakan waktu ini. Kita persiapkan hati kita. Untuk kita boleh menerima kebenaran firman ini. Karena hati kita ini ibaratkan bejana. Bejana yang dipenuhi dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hatiku, hati kita semua. Kita naikkan pujian bagaikan bejana. Bagaikan bejana siap dibentuk, yang hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Rohmu, ku diperlindungi selalu. Dan ku akan
memuliakan nama. Mari kita ulangin. Kita ucapkan bagaikan bejana yang siap dibentuk. Bagaikan bejana siap dibentuk. Dan hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu diharui selalu. Tuhanku Allah dalam rumahmu, dan itu di tanganmu. Rapat kuasa roh harus berencanamu. Mau sepertimu Yesus di kesempurnaan selalu. Amin. Dalam segenap jalanmu memuliakan namamu. Mau sepertimu Yesus disempurnakan selalu. Dalam segenap jalanmu memuliakan namamu. Mau sepertimu Yesus disempurnakan selalu. Dalam segenap jalanmu memuliakan namamu. Memuliakan namamu. Memuliakan namamu. Bapak yang baik, kami bersyukur untuk waktu yang indah ini di Super Sunday Service ini yang kami lakukan Tuhan, baik onsite maupun online. Kami berdoa biar firman-Mu yang akan kami renungkan Tuhan mengurapi, menguduskan, menjamah dan memberkati kami semua. Terima kasih untuk semua teman-teman sahabat yang luar biasa yang memberikan hati dan hidup untuk melayani dan beribadah bersama-sama dalam kesempatan ini. Roh Kudus yang hebat, mari berbicara atas kami semua, terjemahkan firman. Hari ini, sembari pemberitaan firman itu disampaikan, hamba berdoa, yang sakit sembuh, yang lemah dikuatkan, yang berdosa dipulihkan, diampuni, yang terikat dibebaskan. Apapun yang menjadi kepentingan kebutuhan kami, Allah yang hebat di dalam Yesus Kristus Tuhan, mengadakan, menyediakan dari yang tidak ada menjadi ada. Bahkan apa yang ada, Tuhan jaga, pelihara, dan tambahkan dan tak berkurang. Terpuji namamu Tuhan. Terima kasih untuk celebrate Sunday Service ini. Kami siap diberkati. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bersyukur kepada Allah untuk semua kebaikan, kemurahan cinta dan kasih sayangnya. Welcome di fellowship kita, International Al-Masih Fellowship. Untuk semua Bapak Ibu sekalian yang bisa bersama-sama, kita percaya kebaikan, cinta dan kasih sayang Tuhan bersama dan tidak pernah meninggalkan kita, anak-anaknya. Nanti setelah khotbah mungkin kita kasih kesempatan ruang kesaksian ya. Boleh begitu Pak ya? Ya, supaya kita semua diberkati. Kita mau dengarkan brother kita dijamah, dipulihkan, dibaharui dan diberkati Tuhan dari kehidupan yang lama menjadi anak Tuhan yang berubah secara drastis, tentu karena kuasa dan kekuatan Tuhan yang bekerja di dalam diri kita sebagai anak-anaknya.
Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Insinyur Ciputra adalah penulis buku yang berjudul Menjadi Manusia Unggul yang Disertai Tuhan. Itu ditulis pada tahun 2004. Menjelaskan bahwa manusia unggul itu yang disertai Tuhan itu didasarkan 3 hal. Yang pertama itu berpijak atau berpegang dengan dasar utamanya adalah firman Tuhan. Nah, apabila kita dapat menggambarkan sebuah prestasi, katanya, keunggulan itu seperti gedung yang tinggi, maka firman Tuhan itu adalah dasar dari bangunan yang tinggi itu. Jadi jika kita ingin meraih satu dream, harapan yang besar untuk bisa memperluas kapasitas dan peraihan-peraihan di dalam kehidupan kita, jangan pernah membangunnya, memulainya kecuali dari kebenaran firman Tuhan. Seperti pondasi satu bangunan, maka yang menjadi basic ataupun penyebab to cause dari satu bangunan itu berdiri, dari satu harapan, mimpi, cita-cita itu diraih, harus dibangun di atas kebenaran firman Tuhan. Ini Ciputra. Yang kedua, dia mengatakan harus dipahami atau disadari bahwa itu terjadi karena kasih karunia Tuhan. Artinya kasih karunia Tuhan adalah prasyarat pertama dan utama. Jadi siapapun tidak pernah menjadi manusia yang unggul, ya. Baik dia itu orang percaya atau bukan, apakah dia orang sederhana yang bahkan yang paling berbakat sekalipun, kalau bukan karena kasih karunia Tuhan atau kemurahan kebaikan Allah. Kita memahami yang namanya common grace, anugerah yang bersifat umum. Orang tidak percaya Yesus bisa kaya. Orang tidak percaya Yesus bisa sukses. Orang tidak percaya bisa menjadi pejabat, pemimpin hebat. Tetapi itu pun juga karena kemurahan atau kebaikan. Yang ketiga dia bilang memiliki hati yang baru dan benar. Artinya jaga hati dari segala kewaspadaan. Karena dari situ terpancar kehidupan. Jadi hati ini merupakan remote control untuk apapun juga. Kita mau datang beribadah, remote kontrolnya di hati. Kita tidak mau datang beribadah, remote kontrolnya di hati. Kita mau mengasihi orang lain, membenci orang lain, remote kontrolnya ada di hati. Nah, menarik sekali. Jadi Insinyur Ciputra ini memberikan penjelasan 3. Berpijak pada dasar utama yaitu firman. Yang kedua karena kasih karunia Tuhan. Yang ketiga hati yang baru atau yang benar. Itu tulisan dari buku yang menjadi executive summary dari apa yang saya baca, menjadi manusia unggul disertai Tuhan. Nah, Ciputra kemudian menjelaskan bagaimana hati yang rindu untuk menjadi manusia yang unggul. Karena untuk menjadi orang unggul itu harus dimulai dari dream, dari satu mimpi. Maaf nih, sedikit kesaksian. Saya lahir di kota Balikpapan, besar di Penajam, yang kata orang sekarang menjadi ibu kota yang baru, ya, Kalimantan Timur. Penajam waktu itu saudara-saudara masih kampung. Saya tamat dari SD 016, sebutlah begitu ya, di satu tempat yang jauh, itu sekitar 8 km dari Penajam, ya. Tempatnya masih hutan-hutan, saudara-saudara. Mimpi saya nggak banyak. Mimpi saya cuma berpikir, ya, karena saya orang kampung berpikir kalau bisa merantau itu sudah baik. Bagus banget. Itu harapan saya. Jadi nggak punya sesuatu yang neko-neko lah. Kemudian saya merantau kuliah untuk menyelesaikan program sarjana teologi di Sulawesi Utara, Manado. Setelah saya tamat dari Manado, saya lihat itu Pendeta Yakob Nahwe MA. Saya pikir gelar MA ini gelar apa ini, hebat sekali nih Yakob Nahwe ini MA, ya. Maaf ya saudara. Kemudian saya coba selesaikan S1 saya, kemudian saya ambil program S2. Setelah saya S2, saya baru sadar dan baru tahu ternyata TSM lebih tinggi daripada Master of Arts, gitu ya. Ini kemurahan Tuhan, bicara kemurahan Tuhan, ya. Kemudian saya selesai S2, saudara-saudara. Tahun 2002 itu di Indonesia gelar TSM masih jarang, masih langka lah, ya.
THM itu bukan MTH. THM itu yang 4 tahun ya, kalau MTH itu yang 2 tahun. Saya jadi dosen. Mulai jadi dosen, kebentur. Kenapa? Karena saya mengajar di satu perguruan tinggi teologi yang mayoritas programnya adalah Christian Leadership. Jadi saya harus ambil S2 lagi, saudara, Christian Leadership. Ambil MTH lagi. Kemudian setelah saya tamat MTH, saya jadi dosen ini kok jadi kaprodi terus gitu ya. Jadi kaprodi, jadi ketua program studi terus. Gak bisa naik-naik, saudara-saudara ya. Kemudian saya kuliah lagi S3 3 tahun untuk Christian Leadership. Sehingga saya dapat gelar doktor teologi. Saya cuma ngomong begini sama Tuhan. Tuhan, ini maaf lah ya. Bicara tentang dream, harapan, kerinduan. Boleh enggak sebelum saya mati ke Amerika ya? Boleh begitu kan? Mimpi dulu ya, baru kejadian. Biasanya mimpi dulu baru kejadian. Itu saudara-saudara, ada mahasiswa datang sama saya, pastor. Jadi di gereja saya yang dulu itu semua pendeta dipanggil pastor. Karena gereja ini gereja internasional, ada di sekitar 50 negara. Pastor mau ke Amerika? Saya bilang, bener. Nah ini bahasa Manado, dia bilang, ini beras pecerita bukan konga ya. Artinya itu begini, saya mau ke Amerika ini serius, bukan bercandaan ataupun guyon ya. Terus bilang, oh iya, nanti saya bantu undangannya, invitationnya. Saudara, waktu invitation itu datang, saudara-saudara, di tangan saya, itu saya sedikit percaya nggak percaya, ini saya diundang ke Amerika. Gitu. Ada kebentur lagi, saudara. Harus diuruskan, harus foto kan, terus harus ada konbeng kan, itu masalah tersendiri lagi. Tapi saudara-saudara perhatikan baik-baik. Dalam kemurahan Tuhan, saya sudah 3 kali pulang pergi ke Amerika. Ini bukan bahasa arogansi, tapi ini bahasa testimoni. Nah, artinya apa? Kita ingin menjadi sesuatu itu harus ada yang namanya kerinduan, kemauan, keinginan dulu. Bahasa sederhana saya, perut lapar keroncongan bagaimanapun juga, saudara. Ini tangan kalau tidak mau menyentuh makanan kemudian memasukkannya ke dalam benda, ke dalam mulut, maka kelaparan itu tetap akan ada dan tidak akan pernah terselesaikan. Itu artinya segala sesuatu harus dimulai dari hati. Nah, Insinyur Ciputra ini berkata, bagaimana menjadi unggul dari hati kita? Yang pertama dia bilang, miliki hati yang tunduk kepada Allah. Kemudian yang kedua, hati yang setia mencari Allah. Yang ketiga, hati yang tercurah pada hukum-hukum Allah. Yang keempat, hati yang memiliki keinginan yang mulia. Yang kelima, hati yang rendah. Kiprah Ciputra dalam dunia bisnis mendapat apresiasi dari Museum Rekor Muri ataupun Rekor Indonesia yang disebut dengan Muri, dengan memberikan 2 rekor kepada Ciputra, yaitu wirausahawan peraih penghargaan terbanyak di berbagai bidang dan penyelenggara pelatihan kewirausahaan kepada dosen terbanyak. Nah, menurut Forbes pada tahun 2007 Ciputra adalah orang terkaya ke 1941 di dunia dan pria terkaya ke-27 di Indonesia. Kekayaannya bersih diperkirakan itu tahun 2007 ya, 1,2 miliar US dollar. Nah, hal tersebut menyematkan dari hal ini pada almarhum Ciputra sebagai orang yang unggul atau manusia yang memiliki keunggulan. Saya ingin sampaikan dalam kesempatan ini bahwa manusia unggul bukan hanya dimiliki oleh Insinyur Ciputra, namun kita yang ada di dalam ibadah ini juga bisa menjadi manusia yang unggul. Mari kita lihat Filipi 4 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata demikian. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat daripadaku, lakukanlah itu.
maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Aku sangat bersuka cita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Ini pernyataan Paulus ketika ada di dalam penjara. Dia menulis surat kepada jemaat yang ada di Filipi bahwa kamu bisa menjadi manusia yang unggul. Di tengah-tengah pandemik ini, yang juga ingin saya sampaikan kepada kita, bahwa kita semua, everybody, every single, bahwa kita bisa menjadi manusia yang unggul. How to, bagaimana caranya menjadi manusia yang unggul? Yang pertama, mampu berpikir positif dalam segala keadaan. Filipi 4 ayat 8 menjelaskan hal tersebut. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Itulah yang dimaksudkan dengan berpikir positif. Pikiran positif itu sangat mungkin terjadi dalam keadaan yang negatif sekalipun. Karena Kristus menguasai pikiran kita. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu, sekalipun Paulus ada di dalam penjara, suatu keadaan yang kurang baik, yang membuat dia terbatas, yang membuat dia tidak bisa berbuat banyak karena terpenjara, tetapi dia masih bisa berpikir positif. Salah satunya adalah menulis surat Filipi ini kepada jemaat yang ada di Filipi. Umat Allah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pikiran positif itu berfokus memperhatikan hal-hal yang bersifat rohani. Kolose 3 ayat yang kedua berkata, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan perkara yang di bumi. Bukan perkara duniawi, bukan perkara balas dendam, bukan perkara benci, bukan perkara iri hati. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, perkara yang positif. Karena perkara-perkara yang di atas itu adalah kehendak Allah, dan Alkitab berkata bernilai sempurna adanya. Roma 12 ayat yang kedua berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Ini saya mau kasih testimoni. Bulan September kalau nggak salah 2019 ya. Saya berhenti kerja, saudara. Tepatnya tanggal 28 Agustus berhenti kerja. Maaf nih ya, karena saya pikir wah karir saya di Indonesia ini mandek habis, udah mentok jadi wakil ketua di satu perguruan tinggi yang dapat dikatakan di Indonesia untuk STT keren lah. Saya berhenti dengan harapan saya bisa lebih baik, saudara-saudara. Ini pikiran manusia. Saya berangkat ke Amerika dengan harapan bisa postdoc untuk bisa nulis paper-paper internasional supaya pulang ke Indonesia. Harapan untuk jadi seorang profesor itu bisa diraih. Saya berangkat tentu dengan pertimbangan yang cukup matang. Ada yang menjanjikan saya untuk beasiswa, saudara-saudara. Begitu nyampe di John F. Kennedy di bandara, dijemput saudara, wah rame, seru itu. Pak Pendeta harus datang. Ya, saya bilang. Rencananya apa ke Amerika? Saya mau studi. Sampai di Amerika, saudara-saudara, sebulan. Hampir 2 bulan. Yang saya kontak untuk kasih beasiswa itu, enggak respon-respon. Aduh, ini sudah berhenti kerja ini, saudara-saudara. Mau nggak mau saya kirim duit. Yang dari rupiah ditukar dari menjadi dolar, sekarang yang dolar itu dikirim lagi ke Indonesia, ditukar ke rupiah. Sebulan. Masih lumayan, saudara-saudara ya. Ini saving money saya selama di Amerika. 2 bulan. Wah, sudah mulai ketar-ketir. Saya bilang, waduh, nggak bisa ini.
Saya tinggalkan family di Indonesia ini, saya harus kerja. Nggak bisa, nggak bisa. Saya kerja, saudara-saudara. Saya kerja sebulan, 2 bulan gitu ya. Jadi saya mau sampaikan dengan penuh kerendahan hati, Anda yang ada di Indonesia ini surganya dunia. Saya kalau mau nyampaikan kepada Anda kerja di Amerika itu seperti apa, Anda mungkin jadi nggak mau ke sana. Ngeri, dahsyat, hebat, luar biasa. Jadi kalau Anda lihat ada orang di Amerika itu penampilannya mentereng gitu ya, kelihatannya wow keren banget, tanya sama saya nantilah. Gimana ceritanya bisa sampai begitu dan kenapa harus begitu? Panjang ceritanya ya. Dari satu kota ke kota yang lain, dari satu state ke state yang lain, sampai saya melayani di satu gereja, Injili di sana, jadi pengkhotbah hari Minggu karena mereka tidak ada gembala. Saya sudah berusaha sebaik mungkin untuk mengajak istri saya dan anak-anak saya, karena mereka sudah punya visa semua, untuk ke Amerika. Sampai ke kakak rohaninya juga saya dorong, tapi istri saya kesimpulannya tidak mau. Dan saya tahu ini pencobaan. Pencobaan artinya apa? Saya takut terjadi sesuatu yang buruk di kemudian hari, apalagi saya hamba Tuhan. Saya ini mau cari duit atau mau pelayanan sebenarnya ya. Satu malam saudara-saudara, saya bersaksi aja nih. Ini di tengah-tengah snow, lagi dingin banget. Saya bangun dan saya berdoa. Begini doa saya. Tuhan, tampaknya saya harus balik ke Indonesia, tapi saya malu sekali mau balik ke Indonesia, Tuhan. Kenapa? Karena saya sudah berhenti kerja. Dan saya memang tidak pernah berharap untuk mengakhiri masa depan saya di Indonesia. Tapi saya juga nggak bisa ini kalau nggak balik. Kenapa? Satu, overstay itu berbahaya sekali. Yang kedua, istri saya nggak mau datang. Jadi tahun 2017-2018 itu saya berangkat sama istri, kemudian pulang ke Indonesia, saya ajak lagi dia udah nggak mau. Saudara, stres saya. Doa saya begini, Tuhan, jangan permalukan, tinggalkan, biarkan hamba-Mu itu. Ini mau balik ke Indonesia ini Tuhan, nol lagi, saudara-saudara, nol putul. Mau balik ke Indonesia ini, berat rasanya. Nah, kemudian saya balik ke Indonesia. Saya ketemu istri anak saya di Paragon Village, di apartemen Tangerang. Kemudian saudara-saudara, 2 bulan pandemi COVID-19. Jadi bulan Maret itu saya datang, April pengangguran, Maret pengangguran, makan tidur terus. Itu lagi-lagi pandemi rame-ramenya itu kan. Nah saudara tahu nih, orang kita kalau berkeluarga nih, kalau di rumah terus nggak ada yang dikerjain gitu ya, mau keluar takut gitu ya, paling juga turun ke bawah ke apartemen gitu ya, main badminton, renang, naik lagi ke atas, yang dilihat itu terus. Jadi sensitif semua di rumah saudara ya. Istri saya, kadang kala saya ngomong A, dia terjemahkan B. Istri saya ngomong A, kadang kala saya terjemahkan B gitu ya. Anak-anak juga kalau saya ngomong, jadi di rumah itu kayak apa? Waduh, jadi berat gitu. Di awal-awal pandemi gitu. Waduh, saudara-saudara. Saya berpikir gimana ini, bagaimana ini. Berat. Saya kira kita semua mengalami yang sama itu ya, di awal-awal pandemi gitu ya, Maret terutama, di Maret, April, Mei, Juni itu, waduh, berat sekali. Tapi dengarkan baik-baik, ada pikiran-pikiran yang positif. Saya berpikir begini, kalau 3 tahun pertama saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, ketemu sama orang Kristen dianggap sebagai orang yang nggak baik, nggak benar, kemudian ketemu dengan komunitas lama saya dianggap sebagai orang yang salah. 3 tahun saya mengalami masa pelik, penderitaan, susah makan dan minum, dibuang, dihina. Tapi bisa melewatinya, kenapa tidak bisa melewati masa pandemi? Pikiran positif harus ada di dalam diri kita. Kita harus berjuang dan berani melihat satu kenyataan di depan yang tidak bisa kita hindari. Pikiran positif itu berarti think. Think itu yang pertama adalah bicara true. Selalu berpikir ada satu kebenaran yang bisa ditemukan dari setiap peristiwa. Yang kedua adalah honorable, artinya bahwa
Kesusahan kesulitan ini akan membawa kemuliaan bagi Allah karena Tuhan akan intervensi campur tangan di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, important. Artinya ada sesuatu yang penting dari peristiwa pandemi COVID-19 ini, kita akan membangun diri kita untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Kemudian necessary, artinya apakah hal ini menghasilkan sesuatu yang baik atau menambah suatu masalah. Kita menjadi orang yang lebih pintar, lebih cekatan, lebih hebat setelah kita menghadapi pandemi. Betul nggak? Kemudian kinds, artinya apakah ada keadaan menjadi yang lebih baik? Nah, saudara-saudara, saya berpikir 14 tahun saya kerja. Sekarang tidak bekerja lagi secara full timer. Tapi saya melihat Tuhan ada berkuasa bersama dan tidak pernah meninggalkan kita. Di tengah-tengah pandemik di bulan Maret dan April itu, saudara. Sambil main badminton sama anak-anak sama istri saya mulai duduk, saya bilang, "Mah, hidup ini tidak bisa dilanjutkan kelihatannya." Terus istri saya ngomong, "Maksud kamu? Aku udah nggak kerja. Ini kita harus makan dan minum. Terus masih ada hutang bulanan yang harus dibayar." Istri saya mulai ngomong, "Gini aja. Bagaimana kalau kita jual mobil?" Jadi jual mobil untuk apa, saudara? Untuk makan dan minum, kemudian untuk operasional bulanan. Saya bilang begini, "Kamu yakin?" Kalau papi setuju boleh juga sih. Terus kamu mau beli mobil second yang lebih murah? Iya. Saya pikir, nah saya ini maaf saudara ya, maaf ya. Satu kekuatan sekaligus jadi kelemahan saya. Saya orang yang enggak biasa jual sesuatu gitu loh. Kalaupun jual sesuatu jangan saya. Kenapa? Saya bukan orang tipe yang begitu. Saya lebih mengutamakan kepentingan keluarga dan anak-anak saya. Tapi dalam kemurahan Tuhan, saudara. Berpikir yang true, honorable, important, necessary, dan kind. Dalam kemurahan Tuhan, saya tidak bermaksud sombong diri dengan penuh kerendahan hati. Saya berkata kepada istri dan anak-anak saya, "Papi sejak 2019 tanggal 28 Agustus berhenti kerja. Sampai hari ini belum menjadi pekerja yang menjadi full time di satu instansi ataupun tempat. Belum ada satupun benda ataupun aset yang kita jual dan kita masih bisa bertahan." Tetap berpikir positif, saudara. Berpikir positif adalah kekuatan yang menghentar kita menjadi manusia yang unggul. Artinya apa? Kita harus melihat ke depan bahwa Tuhan tetap bersama dan tidak pernah meninggalkan kita. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, di tengah-tengah keterbatasan dan kita tidak bisa berbuat banyak ini, kita harus berpikir bersama-sama bahwa masih ada Tuhan yang bersama dan tidak pernah meninggalkan kita. Yang kedua, mampu berperilaku positif dalam keadaan. Jadi bukan hanya pikiran yang positif, tapi perilaku yang positif. Semestinya kita tidak hanya berkata betapa susah dan sulitnya hidup yang harus saya lewati. Tetapi kita juga harus melihat, berpikir ada orang yang lebih susah dibanding kita. Kalau kita bisa berjalan, kita mesti berpikir masih ada orang yang tidak bisa jalan karena terbaring. Kalau kita bisa bawa motor, mestinya kita berpikir masih ada orang yang tidak punya motor, yang kesana kemari, mungkin juga untuk naik angkot tidak bisa bayar. Itu pikiran yang positif. Amin. Harus tetap berpikir positif. Masih ada sesuatu nih yang Tuhan berikan di dalam hidup saya. Nah, saya lihat Bapak Ibu sekalian ini cantik-cantik, cakep-cakep, oke-oke semuanya. Artinya apa? Harus sekali-sekali melihat ke bawah gitu loh. Jangan selalu melihat apa? Ke atas. Bahwa hidup kita masih lebih baik dibanding dengan orang-orang yang lainnya. Yang kedua, mampu berperilaku positif, bukan hanya berpikir
positif tetapi berperilaku positif. Filipi 9, 4 ayat 9a berkata demikian. Dan apa yang telah kamu pelajari dari apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat daripadaku, lakukanlah itu. Paulus berkata kepada jemaat yang di Filipi, apa yang kamu dengar dari saya, apa yang kamu lihat dari saya, lakukan. Artinya apa? Berperilaku positif dalam segala keadaan. Paulus begitu berani menyatakan kepada jemaat Filipi untuk mencontoh perilakunya. Tentu saja perilaku positif. Ya. Pikiran positif itu dikuasai oleh Kristus. Tidak bisa tidak. Menjadi pendorong terkuat untuk berperilaku positif. Jadi jangan pernah bermimpi punya perilaku positif tanpa berpikir positif. Pikiran positif itu karena kita dikuasai Kristus. Tadi saya ngomong sama Pak Bakti sebelum ibadah mulai. Mungkin kita sudah mulai harus berpikir, ambil tindakan bulan depan, pindah aja di lantai 2. Begitu ya? Terus yang jadi ketakutan kita kan begini, gimana kalau kebaktian yang kapasitasnya 200 orang di lantai 2 itu, yang hadir cuma sedikit, gitu ya? Terus saya pikir-pikir, saya ngomong ke Pak Bakti, iya, tapi kalau kita di bawah juga, tempatnya kecil, alat musiknya juga limited, begitu ya. Saya pikir-pikir di belakang saudara begini, kalau ada alat musik, tinggal cari orang, masa Tuhan tidak buka jalan? Betul enggak ya? Sehingga Pak Andre nanti bisa pakai musik elektrik begitu Pak ya, atau yang sejenisnya begitu kan. Kita tinggal cari keyboard, kita tinggal cari drum, atau perlengkapan-perlengkapan lainnya. Supaya kita lebih apa? Lebih semarak lagi. Bukan hanya berpikir positif, tapi berperilaku positif. Nah, perilaku positif dalam perkataan atau perbuatan itu ditunjukkan kepada sesama. Sebagai bukti bahwa kita adalah orang yang saleh. Kolose 3 ayat 17 berkata, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Hari ini sister kita Epi bawa makanan. Thank you buat sister Epi yang baik. Jadi selesai ibadah nanti makan-makan katanya. Itu apa? Perilaku positif. Perilaku positif dilakukan karena ada jaminan bahwa seseorang pasti mampu, pasti bisa, tidak bisa tidak. Jadi perilaku positif itu adalah pekerjaan Roh Kudus yang terjadi ketika orang itu mendengarkan kebenaran firman Tuhan. 2 Timotius 3 ayat 16-17 berkata, segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Karena dengan demikian tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Nah, persekutuan kita ini saya lihat tadi ya, puji-pujiannya mulai enak, musiknya mulai enak, ada worshipnya juga yang enak. Itu seperti tanah ya yang dibajak, begitu ya. Tanah dibajak, kemudian saya datang menanam, memberikan taburan firman Tuhan. Wah, pasti tumbuh dengan baik. Artinya gini, keyakinan saya dan saya sudah membuktikan sejak tahun 89 saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi dari latar belakang bukan orang percaya. Saya sudah membuktikan bahwa firman Allah yang didengar dengan hati yang terbuka mampu mengubah orang. Preman jadi pendeta. Pencuri jadi murah hati. Pembenci jadi pengasih. Kenapa? Karena firman itu menjamah mengubah seseorang. Setelah hati orang itu dibuka oleh kekuatan Roh Kudus. Perilaku positif dalam perkataan dan perbuatan dipastikan
terlihat di dalam kehidupan kita. Karena firman yang kita baca, firman yang kita dengar, firman yang kita renungkan di dalam hati, membaharui, memproduksi perilaku yang menjadi berkat, baik bagi diri sendiri, orang lain, dan tentu mempermuliakan Tuhan. Di tempat ini, saya khotbah 6 kali dalam 1 minggu. Anda bisa cek di YouTube Andy Wong's Family. Satu tanggung jawab yang Tuhan berikan. Saya pikir-pikir, 1 tahun saya bisa 300 kali khotbah. Karena 1 minggu saya khotbah berapa saudara? 6 kali. Itu yang cuma tayang di YouTube. Belum lagi saya webinar-webinar. Pemikiran saya begini. 4 tahun, 3-4 tahun. Berarti saya tampil di YouTube dalam kemurahan Tuhan berapa kali saudara? 1000 kali. 1000 kali. Masa itu tidak bisa menjaring orang untuk terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi? 1000 kali. Masa gereja yang Tuhan percayakan kepada kita di tempat ini untuk kita layani bersama-sama tidak berhenti. Jadi gampang. Kalau Bapak Ibu pengen menjelaskan tentang Tuhan Yesus dan pelayanan kita. Siapa itu Pak Pendeta Hanas itu? Bilang aja sama dia. Kamu cek aja di YouTube-nya. Andy Wong's Family. Dengarkan khotbah-khotbahnya di situ. Apalagi, lihat saja Rem Ministry. Di situ juga ada. Amin Bapak Ibu. Bukan promosi. Sebab kita harus percaya perilaku yang positif ini akan memberi dampak atau pengaruh yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Yang terakhir, setelah mampu berpikiran positif dalam segala sesuatu, kemudian mampu berperilaku positif dalam segala sesuatu, endingnya mampu berperasaan positif dalam segala sesuatu. Itu jelas dalam Filipi 4 ayat 9 bagian B dan 10 berkata demikian. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Aku sangat bersuka cita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagiku. Teks ini ingin menjelaskan bahwa perasaan positif terjadi setelah pikiran dan perilaku positif menjadi positif. Dengarkan baik-baik. Kita hanya bisa mengontrol perasaan kita, mengendalikan perasaan kita setelah pikiran kita positif dan perilaku kita positif. Perasaan itu menjadi penimbang atau penilai terhadap pikiran dan perilaku kita yang positif. Umat Allah yang diberkati Tuhan. Perasaan positif itu memproduksi damai sejahtera, sukacita, dan kepedulian. Coba kita perhatikan ya. Kalau pikiran kita ini tidak positif, perilaku kita juga tidak positif. Perasaan kita juga tidak positif. Kekuatan hebat itu sebenarnya ada pada hati. Yang kita sebut sebagai apa? Perasaan. Kalau hati kita enjoy, hati kita tenang, saudara-saudara, kita itu bisa melakukan sesuatu yang kita sendiri kaget. Ternyata saya bisa seperti ini ya. Kenapa? Karena perasaan. Tapi kalau perasaan kita kecil, hati kita kecil, sesuatu yang normal saja kita tidak bisa raih, kita tidak bisa lakukan. Kenapa? Karena perasaan kita. Nah, ini penting buat kita. Perasaan positif itu menjadi pendorong terciptanya kehidupan yang penuh sukacita, yang membuat kita sehati sepikir hidup di dalam damai sejahtera. 2 Korintus 13 ayat 11 berkata, akhirnya saudara-saudara bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna, terimalah segala nasihat, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera, maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Bukankah semua orang berkata begini, kalau hati lagi tenang, lagi damai, lagi enjoy, lagi happy, banyak masalah, banyak kesulitan, banyak kesulitan bisa dilewati aja. Sebaliknya, kalau hati kita, perasaan kita tidak enjoy, tidak tenang, saudara-saudara, yang kecil bisa jadi besar.
Tapi kalau hati, pikiran, perasaan kita enjoy, tenang, yang besar jadi kecil. Artinya apa? Ada kekuatan power dari perasaan yang positif. Dan itu dimulai dari pikiran positif dan perilaku yang positif. Perasaan positif itu memelihara hati dan pikiran kita menjadi tenang. Filipi 4 ayat yang ke-7 menarik sekali. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus. Kita percaya, saudara-saudara, di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, bahwa Tuhan mau berperkara dengan cara modelnya sendiri, di mana kita hanya perlu mengikuti gerakan atau pola-pola yang Tuhan mau kerjakan di dalam hidup kita sebagai orang percaya. Perasaan positif menjadi pemelihara hati, pikiran, dan perilaku. Jadi jelas sekali perasaan positif itu bersifat stabil dan permanen. Terjadi, bersumber dari Allah, dan dijamin oleh Allah, bukan oleh yang lainnya. Keunggulan hidup orang percaya, kalau kita perhatikan Filipi 4, ayat 8 sampai dengan 10, dicirikan dengan pertama, mampu berpikir positif dalam segala keadaan. Pikiran positif berfokus memikirkan hal-hal rohani, merupakan kekuatan yang menghantar kita menjadi manusia yang unggul. Yang kedua, mampu berperilaku positif dalam segala keadaan. Perilaku positif dalam perkataan ataupun perbuatan dipastikan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Karena firman yang kita baca, yang kita renungkan itu bekerja, memproduksi perilaku kita. Dijamin orang percaya bagaimanapun juga dengan kekuatan Roh Kudus, dia bisa menjadi baik. Yang ketiga, mampu berperasaan positif dalam segala keadaan. Perasaan positif menjadi pemelihara hati, pikiran, dan perilaku yang membuat kita bisa stabil dan permanen menikmati damai sejahtera Allah yang dikerjakan oleh Allah di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran sabdamu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, tapi Roh Kudus terjemahkan ini di hati kami masing-masing. Terima kasih untuk pelayanan perintisan ini. Terima kasih untuk semua teman, untuk semua sahabat, untuk semua pelayan yang memberikan hati dan hidupnya, komitmennya yang luar biasa. Di tengah-tengah pandemik ini tidak mudah, tapi anugerah-Mu menghimpun kami di tempat ini. Hamba berdoa Tuhan, siapapun yang mengikuti ibadah ini, onsite maupun online, Tuhan Allah bersama dan tidak meninggalkan kami. Tuhan, kami berdoa, bisnis kami diberkati Tuhan, kami tidak kekurangan kelaparan. Semua hutang-hutang kami terbayar. Tuhan, kami berdoa Engkau buka jalan dan tidak meninggalkan, membiarkan, mempermalukan kami. Semua akan berjalan menjadi normal, bahkan lebih baik. Karena kami tahu Tuhan menolong, mengasihi, mencintai kami. Di tengah-tengah pandemi ini juga mengingatkan, menyadarkan kami Tuhan, untuk melihat Allah sebagai sumber satu-satunya penolong yang tidak bisa kami lupakan. Karena bersama Tuhan sajalah kami akan melakukan perkara yang besar. Tuhan, kami berdoa, pikiran kami tetap positif. Kami bisa melihat Tuhan ada di tengah-tengah keterbatasan, kelemahan, atau ketidakberdayaan ini. Perilaku kami tetap positif, karena kami tahu kami akan tetap jadi baik. Kami tidak akan melakukan kesalahan, pelanggaran, dosa, merugikan, curang, ataupun membuat orang lain menjadi susah. Tetapi di dalam keluarga, di dalam rumah tangga, di dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam kehidupan bermasyarakat, perilaku kami tetap positif. Kami juga berdoa agar perasaan kami positif. Perasaan kami tenang, damai, penuh sukacita. Tuhan, kami berdoa, jaga hati kami Tuhan, agar kami bisa melewati masa-masa yang sukar ini. Jadikan umat-Mu ini menjadi satu tim yang solid, menjadi tubuh Kristus yang mengasihi, mencintai Allah, menjadi pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh melihat rencana dan kehendak Allah yang indah. Kami percaya Engkau ada, hidup, heran, dan berkuasa. Terima kasih Tuhan, lakukan perkara besar bagi diri kami masing-masing. Apapun yang menjadi kepentingan, kebutuhan kami. Allah hebat, dahsyat, dan luar biasa. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, materaikan sabda-Mu, ya Roh Kudus terus
berfirman, menguatkan, meneguhkan semuanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selanjutnya mau ruang kesaksian ya. Silakan Pak. Mari. Atau Pak Thanos dulu. Puji Tuhan atas firman yang telah dibagikan kepada kita semua. Biar firman ini tertanam dalam hati kita dan hidup di dalam setiap kehidupan kita. Supaya kita selalu berpikir positif. Ya. Jadi kalau ada pikiran negatif, ingat firman Tuhan yang baru kita dengar. Ya. Dalam pikiran positif itu boleh hidup di dalam kehidupan kita. Pada kesempatan ini saya akan berikan kesempatan Bapak Andri Santoso. Oh, Bapak Ranto ya. Bapak Ranto yang akan menyampaikan kesaksiannya. Silakan Pak Ranto. Sini aja Pak ya. Iya. Iya. Sebelumnya saya panjatkan pada Tuhan Yesus Kristus. Saya bisa dipersilakan memberikan kesaksian. Dan saya ucapkan juga terima kasih Pak Pendeta bisa dipercayakan saya memberikan kesaksian. Sebelumnya saya ngomong kesaksian Tuhan ini memang sungguh luar biasa, sangat luar biasa. Bukan sangat-sangat lagi, Tuhan itu dahsyat. Saya dari seorang waria. Mungkin di sini ada yang belum tahu, ada yang sudah tahu. Kalau di sini udah ada yang tahu. Shalom, selamat tahun baru saya ucapkan sebelumnya. Saya diubahkan melalui Tuhan Yesus, tapi melalui mama saya sakit. Ketika saya mangkal gitu ya, istilahnya, kita dari poin aja, saya tuh mangkal di mana-mana. Ketika saya pulang, tetangga saya ngomong begini, namanya sih, namanya orang kampung, belak-belakan aja. Ranto, mama kamu rumah sakit. Terus langsung saya terkejut, namanya saya kan paling sayang sama orang keluarga dan mama. Udah itu saya langsung pergi di rumah sakit Budi Asih. Itu Ranto tuh datang tuh mau menyerahkan duit, dapat dari upaya dari mangkal itu cari makan. Udah dari situ saya langsung pergi ke rumah sakit, kami berunding sama keluarga, adik abang kakak saya. Tapi keluarga itu gak ada mau, istilahnya pada sibuk. Tapi tiba-tiba ada gerakan hati, saya aja yang jaga. Udah saya jaga, mama saya lihat merintih kesakitan. Merintih kesakitan. Gimana hati kita tuh sama orang tua ya? Ya, pokoknya saya sebenarnya terpukul ya kalau kesaksian, tapi saya percaya Tuhan itu punya rencana indah. Saya lihat mama kesakitan menjerit, lalu saya di situ tanpa mandi, tanpa apa menjaga mama, keluarga, saudara udah pada pulang, sibuklah ngurusin keluarga semua masing-masing, tapi saya sendiri. Dan di situ saya berpikir, ngapain ya saya hanya lihat mama saya duduk ngasih makan. Tiba-tiba Roh Kudus itu ada datang. Coba kamu berdoa. Saya dari hari ke hari berdoa di bawah kasur tempat tidur mama saya. Saya berdoa dari bulan ke bulan, akhirnya 3 bulan aku dijawab Tuhan. Di pertengahan 3 bulan itu,
Saya berdoa dengan pertama awal saya menyembah lagu nama Tuhan Yesus. Saya dari kecil sih, maaf ya, saya Kristen. Tapi saya tidak mengenal Tuhan. Tapi ada Roh Kudus katakan, nyanyi. Nyanyi asal-asal aja. Tapi saya dengan sungguh-sungguh berdoa dan nyanyi itu. Dan tengah malam jam 2 malam itu turunlah kabut yang putih itu tahu. Tapi itu saya berdoa dengan bukan saya melek begini. Turun, saya ngomong, saya yakin pasti itu Tuhan. Saya langsung berlutut, Tuhan tolong jamah mama saya sembuhkan. Tiba-tiba dari kabut itu saya lihat dengan Roh Kudus saya itu, tangan itu datang bergerak. Dihampiri mama saya tangan itu. Lalu tangannya juga bergerak kepada saya. Mengalihkan tangan 2. Pagi-pagi setelah itu, saya lihat suster bilang, Pak, kasih makan, nanti sore pulang. Saya terkejut, tapi saya nggak percaya banget itu. Dari situ, suster itu ternyata ngelihat saya. Dia orang Katolik. Suster itu ngomong, Bapak masa nggak percaya? Bapak sering saya perhati berdoa. Saya juga ngasih lihat mama kamu obat, kamu berdoa. Percaya Pak Tuhan. Dan saya situ terkejut juga. Oh iya berarti Tuhan dengar doa saya. Akhirnya sore saya pulang, saya ngebel keluarga saya dijemput. Dan saya bersyukur. Saya dikasih kesempatan. Mama saya ikut berdoa juga terus untuk saya bertobat. Ternyata doa Tuhan mendengar doa saya. Dan dari situ ternyata saya sih pernah berdoa, Tuhan saya mau bertobat. Tunjukkanlah ada seseorang yang mau mendaki saya untuk bertobat. Ternyata dari situ turunkan, ternyata tahu nggak saudara-saudara yang luar biasa lagi. Yang mengajak saya bertobat itu mantan waria juga, udah jadi pendeta. Jadi pendeta dan pastor tahu sekarang ini. Nah saya dia ajak awalnya ke komunitas pria sejati di Harapan Indah. Dan saya juga bertanya tuh ya, saya nggak maksa dan saya tuh juga pendeta itu nggak maksa. Saya udah kenal dia sih ya, ternyata kepikiran saya bisa begini juga. Kenapa dia bisa, saya nggak bisa? Itu satu kepegang saya. Akhirnya Ranto bilang, oke deh bro, saya ikut. Nah, saya didaftarkan. Dan sekalian juga di sini juga ada nih teman-teman saya, pria-pria sejati. 1, 2, 3, Pak Andre, Pak Ruli, dan istrinya Bu Dame, Pak siapa? Pak Anton. Puji Tuhan. Udah dari situ, Mama juga ikut. Saya diajak di camp 3 hari di puncak. Sebenarnya, tapi saya itu deg-degan. Tapi saya percaya, dalam nama Tuhan Yesus, saya bakal berubah. Sudah itu, saya juga diajak camp, diberi pelajaran tentang Tuhan Yesus. Dan saya juga didukung mama saya. Mama saya juga ikut doain terus. Waktu istilahnya kalau camp kan di Pria Sejati ini ada ijazahnya, dikasih sertifikat. Mama saya juga ikut itu. Di situ mama saya minta maaf mama saya. Apa Pak Andri? Iya namanya. Wisuda itu, udah wisuda dari Pria Sejati, orang tua saya ikut. Tapi itu luar biasa loh. Di situ mama saya juga masih ada sakit-sakit lagi. Sakit. Sebenarnya mama saya nggak bisa kena angin. Itu di gedung itu AC-nya sedingin-dingin. Puji Tuhan banget, haleluya dinginnya. Di sini memang ada sakit. Udah di situ, saya luar biasa lagi ya, Pria Sejati ini. Mengajarinya kita bertobat, belajar maafi sama orang, belajar keterbukaan keluarga mama. Di situ semua luar biasa, cuma dahsyat Ranto. Ini saya cerita lagi lucu lagi ya.
dibilang jangan diminum airnya, kita cuci aja kakinya. Saya minum sampai habis air baskom. Datang temennya, lu kok minum? Biarin, biar saya bisa. Nggak mabok, justru bisa perubahannya luar biasa. Udah dari situ, ya puji Tuhan, saya juga bersyukur sudah dipulihkan mama saya. Dan akhirnya saya diberi kesempatan, mama saya dipanggil Tuhan Yesus 3 tahun, diberi melihat saya beri kesaksian jadi bertobat. Udah itu sekarang ini saya juga di Priasjati dan ada lagi komunitas-komunitas yang lain saya ikuti. Ternyata saya terpanggil juga untuk melayani di dalam komunitas-komunitas yang lain. Itu semua Tuhan gerakkan. Memang saya juga minta, Tuhan, apa sih yang Tuhan inginkan? Saya berdoa itu. Dan dari situ saya sudah bertobat dan terima kasih. Dan saya juga hidup ini sekarang aku berikan kesempatan untuk pelayanan aja. Tuhan Yesus memberkati. Sekian dan terima kasih. Ya, terima kasih kepada Brother Ranto, di mana dia benar-benar diubah oleh Tuhan melalui satu peristiwa di mana orang tuanya mama terkasih sakit dan dia di situ Roh Kudus bekerja melalui hidupnya dan dia boleh melepaskan apa yang menjadi tugas dia sehari-hari sebelum dia dijamah oleh Tuhan, yaitu menjadi seorang waria. Mungkin kita tahu ya seorang waria itu apa, ya itu yang orang sering menyebut, mohon maaf apa, bencong ya. Nah bencong. Jadi seorang pria tapi yang hidupnya sebagai seorang wanita. Dan kita tahu tugas waria itu apa, ya. Jadi inilah Tuhan dapat mengubah setiap orang di dalam setiap kehidupannya. Asal orang itu mau membuka hati, mau meresponi jamahan Tuhan untuk diubah hidupnya. Ya, biarlah kesaksian ini boleh menjadi kekuatan kita. Ya, yang penting seperti firman Tuhan katakan tadi, kita harus berpositif thinking. Ya, Filipi 4 ayat 8 mengatakan apa yang sedap didengar, apa yang sedap, yang enak-enak, itu yang harus kita pikir dan kita ucapkan, kita katakan. Maka dari jangan kita mengatakan sembarangan, jangan kita memikirkan sembarangan, jangan buka celah, ya, karena iblis tidak suka kalau kita dekat dengan Tuhan, kalau kita intim dengan Tuhan. Ya, mari setelah kita mendengar kesaksian ini kita meresponin kebenaran firman Tuhan dengan memberikan satu persembahan. Saya silakan ibu untuk berdoa terlebih dahulu sebelum kita membawa persembahan kepada Tuhan. Silakan. Baik, mari kita satukan hati kita untuk berdoa sebelum menanggung apa yang Tuhan taruh di dalam hati setiap kita. Mari untuk setiap kita, kami berdoa ya Tuhan, sebentar kami akan memberi yang terbaik bagi pekerjaan-Mu Tuhan Yesus untuk hormat kemuliaan-Mu. Biarlah apa yang kami berikan Tuhan boleh dipakai untuk membangunkan nama-Mu dan memperbesar nama-Mu Tuhan di tempat ini ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mengatur. Amin. Puji Tuhan, sambil kita memberikan persembahan, kita naikkan pujian betapa hati.
jiwa dan ragaku, Bapa ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk berlembaga hanya ini Tuhan permohonan terimalah Tuhan persembahan pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidup. Puji Tuhan, terima kasih atas persembahannya. Kita akan memasuki untuk doa syafaat sekalian doa penutup dan doa berkat ya, yang akan disampaikan oleh Bapak Dante Samboso untuk doa syafaat, nanti langsung doa berkat dan doa penutup langsung ke Pak Anas, Bapak Pendeta Dokter. Bapak sekalian aja ke Bapak Dokter Anas untuk doa syafaat sekalian untuk doa penutup dan berkat. Saya persilakan Pak Anas. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Bapak yang baik dalam Kristus Yesus Tuhan, kami bersyukur untuk segala anugerah-Mu. Hari ini kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Republik Indonesia. Berkati Pak Jokowi sebagai Presiden, Wakil Presiden, semua kabinet MPR DPR Menteri. Demikian pula Tuhan pemerintah-pemerintah yang sampai di pedalaman pedesaan sekalipun. Kami berdoa agar semuanya taat pada peraturan pemerintah untuk di tengah-tengah COVID-19 ini berjaga-jaga, untuk menjaga jarak dan sebagainya. Dan kami berdoa agar pemimpin bangsa kami ini bisa mengerjakan tugas tanggung jawabnya dengan baik. Sehingga sungguh-sungguh ada pemulihan secara ekonomi, sosial, budaya, politik, keamanan. Dan kami berdoa gereja-gereja Tuhan agar semakin bertumbuh, berakar, dan berbuah. Hamba-hambamu semakin mengasihi, hidup benar layak di matamu, dan melayani Engkau dengan sungguh-sungguh memberikan hidup bagi kepentingan kerajaan dan hormat bagi Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk semua teman sahabat yang sudah datang bersekutu memuji, menyembah, meninggikan, memuliakan nama Tuhan. Dan kumpulkan kami kembali Tuhan, ibadah online maupun onsite pada hari Minggu jam 9 untuk bisa bersekutu, memuliakan, meninggikan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Umat Allah yang diberkati Tuhan, mari kita angkat kedua belah tangan kita dan terima berkat Tuhan. Inilah perjanjian Allah Abraham, Ishak dan Yakub kepada setiap keturunan yang beriman percaya kepadanya, bahwa Tuhan akan membuat kita berhasil, beruntung, diberkati finansial, damai, sukacita, ketenangan dalam keluarga kita. Karena kasih Bapa di surga, anugerah daripada Tuhan Yesus, persekutuan dikerjakan oleh kuasa Roh Kudus menyertai kita dalam kekekalannya. Kita akan mengakhiri ibadah ini dengan bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, karena Engkau kami dari jahat. Engkaulah yang punya dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, terima berkat Tuhan dan akhiri ibadah ini. Haleluya, haleluya. Semua percaya katakan? Amin. Sebagai pujian penutup, mari kita menaikkan satu pujian bahwa hidup ini merupakan suatu kesempatan yang diberikan Tuhan untuk kita, untuk boleh kita menjadi saksi-saksi Tuhan untuk melayani Tuhan bersama-sama. Mari jangan gunakan waktu ini dengan sia-sia. Gunakanlah waktu ini sebaik-baiknya untuk melayani Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan. Hidup ini harus jadi berhak. Ini adalah kesempatan. Hidup ini
ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Thank you, bro. Thank you. Kepadamu Bapa untuk anugerahmu, terima kasih kita dapat pelayanan ini, dapat berkat ini, dan untuk kami semua ini, kunci namamu dalam nama Yesus. Amin. Dan semuanya ketemu minggu depan jam 9. Seribu